Nah, jadi, yang biasanya dipakai, yang banyak diterapkan tuh bisa dari parameter penyebab banjirnya. Oke, Bisa baik. curah hujannya, bisa ketinggian air sungai. Jadi Mhm. bagi banjir sungai gitu ya, akibat luapan itu kita bisa mengukur dari tinggi sungainya. Nah, tapi memang yang unik di kita itu kalau kita analogikan suatu bencana itu kejadian ekstrim, Mmm. harusnya kan jarang terjadi ya. Iya, Nah, tapi frekuensinya ya kan Pak, ya, harusnya kecil gitu, oke. tapi coba kita cari di Google tahun kapan yang tidak ada banjir. Nah, kalau parametrik ini agak sedikit berbeda dari segi tujuan. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperoleh dana yang lebih cepat gitu ya. Sehingga kita perlu mekanisme lain yang lebih inovatif yang basisnya juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu parameter bencana. Halo Sobat Riu, selamat pagi semuanya, datang kembali di episode kali ini dengan saya, host untuk Rain Podcast kali ini. Untuk episode kali ini kita akan ngebahas topik yang berbeda nih teman-teman, yaitu mengenai asuransi parametrik. Mungkin ya asuransi sendiri udah nggak terlalu familiar, apalagi parametrik ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita memang di sini belajar dari awal mengenai asuransi parametrik, khususnya untuk parameter gempa bumi dan banjir. Nah teman-teman, untuk kita sharing di Rain Podcast sekarang, kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa, dan kita sangat-sangat berterima kasih nih dan terhormat kita sudah diberikan waktu dan kesempatan. Yang pertama sudah hadir bersama kita jauh-jauh nih dari Bandung, yaitu Bapak Muhammad Rais Abdillah. Ya, selamat datang Bapak Rais. Bapak Rais adalah Kepala Program Studi Meteorologi dari ITB, teman-teman, Institut Teknologi Bandung. Nah, mungkin Pak Rais mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Sedikit terima Pak kasih. sharing. Perkenalkan, saya Rais, saat ini bertugas sebagai dosen di program studi meteorologi ITB. Terima kasih Pak Rais. Penjelasannya singkat dulu ya Pak, Ya, karena kalau CV udah pasti lebih dari 2 halaman ya Sobat Riu ya. Nah kemudian narasumber kita yang satu lagi yaitu dengan Bapak Fiza Wiraatmaja. Selamat datang Pak. Pak Fiza adalah Departemen Head untuk Indonesia Research. Pak Fiza mungkin boleh sedikit memperkenalkan diri. Halo Sobat Riu, perkenalkan saya Fiza Wiraatmaja, saya Industri Riset Departemen Head di Indonesia Re. Baik, selamat datang Pak Fiza, Pak Rais. Terima kasih atas perkenalan singkatnya Bapak-bapak semuanya. Mungkin sebelum kita masuk nih Pak ke asuransi parametrik, kemudian parameter yang tadi udah aku sebutin di depan ya teman-teman, yaitu gempa bumi, banjir. Apa sih sebenarnya nih tujuan Rain Podcast kita kali ini, kita ngebahas itu gitu. Yang pertama tentu saja kita harus tahu nih bahwa kita di Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana. Ya mungkin ya bisa bilang kita tuh adalah, sedihnya adalah supermarket bencana, tapi memang ini adalah blessing in disguise ya teman-teman, karena kita punya lingkungan alam yang luar biasa di Indonesia. So gimana kita ngehandle ini, mengatasi resiko-resiko ini, tentu saja itu menjadi bagian dari peran perusahaan asuransi maupun reasuransi. Jadi memang kita harapannya nanti melalui asuransi parametrik ini kita lebih familiar nih teman-teman mengenai mitigasi resiko, terutama mitigasi resiko terhadap akibat dampak bencana. Sebelumnya mungkin boleh sedikit dijelaskan nih Pak Rais ya, mungkin terlebih dahulu Pak Fiza, bagaimana nih sedikit mengenai hidrometeorologi atau meteorologi, atau mungkin sedikit hubungannya dengan isu banjir ya di Indonesia. Boleh Pak Rais, terima kasih. baik ya, kalau kita berbicara hidrometeorologi secara umum sebenarnya cukup luas. Nah, jadi ada kekeringan, banjir, Oh, longsor, juga itu termasuk oh hidrometeorologi. macam-macam ya Pak ya, Ya, nggak cuma banjir, ya. oke. Nah, kalau kita bicara sekarang kan tentang banjir, dan saya Ya, sebenarnya sebagai meteorologis itu komponen banjirnya yang saya pelajari hujannya gitu ya, oke, fokusnya. oke baik Pak. Nah, dan ketika hujan ini datang dan tidak bisa, permukaan bumi tidak bisa menampung, drainasenya, sungainya tidak bisa menampung, otomatis
ketinggian airnya meningkat, ada genangan yang berlebih. Nah, genangan berlebih ini jika mengakibatkan kerusakan akan menjadi banjir begitu ya. Oke. Tuh. Mungkin simpelnya gitu ya Ya, Pak, genangan ya teman-teman bukan kenangan ya. Mungkin itu untuk konsep banjirnya sendiri ya ya. Pak ya. Tapi kemudian yang menyebabkan itu menjadi bencana karena tadi dia tidak bisa menampung tadi ya, kurang Iya. lebih seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu mengenai sedikit nih asal mula banjir Ya. mungkin ya Pak ya. Kalau untuk gempa bumi sendiri nih Pak Fiza, mungkin ya teman-teman literaturnya akan lebih banyak, tapi kita pengennya dengar mungkin penjelasan dari Pak Fiza yang lebih simpelnya tuh seperti apa sih Pak gitu. Kan macam-macam ya gempa bumi gitu ya Pak. Ya, yang kita tahu patahan sendiri banyak terdapat di Indonesia. Jadi ya karena itulah kita sering terjadi bencana gempa. Oke, berarti paling banyak penyebabnya karena patahan tadi ya Bapak-Bapak, dan itu juga yang paling besar menyebabkan kerugian paling besar ya, biasanya seperti itu ya Pak Fiza ya. Oke, nah mungkin kita masuk ke dalam pola dulu ya, mungkin kembali ke Parais, mungkin ada nggak sih Pak pola banjirnya, kemudian dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi seperti apa dulu nih Pak? Pola. Mm-mm. Pola di sini mungkin Musimnya, sering terjadinya kapan misalnya ya? Oh, iya. oke. Kan sekarang kalau dulu kan jelas ya bulan apa gitu sampai bulan apa gitu. Kalau sekarang Baik. kayaknya enggak ya Pak ya? Baik. Apa saya yang salah? Baik, Pak. Jadi mungkin Indonesia ini memang terkenal dengan daerah monsun yang kuat, artinya dalam satu tahun ada perbedaan musim hujan dan musim sedikit hujan atau mungkin musim kemarau kita bilangnya. Oke, baik, baik. Nah, tapi ada memang beberapa wilayah Indonesia di sekitar ekuator itu bisa hujan sepanjang tahun. Oke, Oke. tapi umumnya sebagian besar di selatan Indonesia, terutama selatannya ekuator itu ada bulan-bulan tertentu yang sering hujan dan tentu sering banjir jadinya. Oke. Nah, tapi memang yang unik di kita itu kalau kita analogikan suatu bencana itu kejadian ekstrim, harusnya kan jarang terjadi ya. Iya, Nah, tapi frekuensinya ya kan Iya. Pak harusnya kecil gitu. tapi Oke. coba kita cari di Google tahun kapan yang tidak ada banjir. Hampir setiap tahun ya, apalagi terakhir yang Bekasi yang Betul. dari Bogor itu ya Pak ya, kalau nggak Tuh salah ya. banyak dari beragam intensitas. Oke. Nah, jadi ya ini ada sesuatu nih. Memang apakah kalau sesuatu ini sering terjadi tiap tahun harusnya kan memang sudah direncanakan, sudah bisa direncanakan ya, sudah bisa dibayangkan dan didesain tempat penampungan airnya yang tepat. Oke. Nah, tapi ya di selain itu mungkin karena kurangnya kita menampung air hujan ini, mengelola air hujan yang turun, ada juga fenomena anomali iklim ya. Bisa dibilang Baik. ya mungkin curah hujan sekarang tidak sebasah biasanya, lebih sedikit nih banjirnya. Atau curah hujan musim hujan sekarang lebih basah dari biasanya. Atau bahkan sekarang lagi ramai katanya kemarau basah ya, walaupun belum puncak kemarau. Ya karena ada anomali iklim yang memang menyebabkan hujannya lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi yang tadi sering muncul lebih sering lagi jadinya kan. Iya, Nah, betul. mungkin seperti itu. Makanya berdampak tadi ya Pak, dari yang iklimnya anomali, kemudian banjirnya ternyata yang harusnya nggak setiap tahun, Ya namanya. bisa jadi setiap tahun. Jadi banyak banget nih dampaknya ya Pak ya. Ya. Oke, tapi memang ini ya Pak, maksudnya sesuatu yang baru terjadi beberapa tahun terakhir, dan mungkin ada bisa kita ketahui nggak sih Pak sebenarnya penyebabnya apa sih gitu, misalnya ya sebenarnya curah hujannya biasa aja Mbak, cuman mungkin masyarakatnya yang berubah kondisi landscape-nya, atau memang dari sisi keilmuan curah hujannya ya emang anomali tadi terjadi gitu. Ya mungkin karena memang banjir itu suatu multidisiplin ya. Jadi Baik, siap, Pak. jadi hujannya mungkin dari meteorologi yang mengkaji gitu. Ketika sampai bawah tentu orang lingkungan atau orang hidrologi yang melihat tutupan lahan dan sebagainya. Tentu banyak faktor di sana yang berperan. Ketika nyampe ke kota, penataan kota dan mungkin sipilnya mengatur airnya bagaimana, itu berpengaruh juga ke banjir kan. Oke. Nah, jadi hujan ada perubahan? Ya, karena perubahan iklim. Tapi apakah perubahan hujan ini signifikan menyebabkan perubahan bencana banjir? Nah, itu memang masih belum jelas gitu ya. Karena tutupan lahan berubah, run off atau limpasan airnya pun berubah juga gitu ya. Benar, Nah, tapi saya juga semuanya berperan gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa untuk mengurangi ini, bagaimana yang kita lakukan gitu ya. Berarti kita juga bisa fokus ke solusinya gitu ya Iya. Pak, nanti gimana best way-nya supaya ya tadi mungkin mengurangi
minimal dampaknya lah gitu ya Pak. Betul. Walaupun misalnya frekuensinya tadi tetap tidak bisa kita kurangin, Iya. misalnya seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke Pak Fiza nih Pak. Tenang Pak, Bapak ada gilirannya Pak. Baik, nah untuk gempa sendiri nih Pak, mungkin untuk pola gempa di Indonesia sendiri gimana nih Pak? Kebetulan terakhir yang gede banget kalau nggak salah yang Filipina Thailand tuh. Nah itu kan yang dunia ya. Kalau Indonesia gimana nih Pak? Ada isu terkini mengenai gempanya gitu. Kalau di Indonesia itu cukup kompleks ya. Jadi sesar yang sumber gempa yang besar itu kita katakan zona subduksi. Jadi atau ada yang bilang megatrust itu yang ada di timur Sumatera dan selatan Jawa hingga nanti lebih kompleks ke wilayah Sulawesi, Papua. Jadi itu sumber gempa-gempa yang utama. Jadi polanya akan terjadi gempa-gempa besar di daerah tersebut. Nah, justru malah alirannya malah ke arah timur situ timur ya, lebih Pak? kompleks sebenarnya. Nah itu, tapi kenapa bencananya lebih kedengar atau lebih banyak kerugian di daerah Jawa? Nah itu karena bukan hanya dari bencana Kejadian bencananya. kejadian gempanya saja, tapi kan exposure atau bangunan-bangunan yang ada di situ lebih banyak. Kerugiannya jadi lebih tinggi ya Pak. Dan yang kedua juga selain yang besar ada yang kecil-kecil nih sumber gempa yang sesar tadi. Nah itu yang perlu kita waspadai juga karena itu ada di darat. Jadi beberapa wilayah darat itu punya sesar-sesar, misalnya yang paling terkenal adalah Lembang ya, sesar Lembang, terus di Palu, sesar Palu ya, Kolo. Nah, mungkin Ya, Pak. itu sih yang perlu pola-polanya seperti itu. Oh menarik ya. Jadi tadi memang ya mungkin beberapa teman-teman udah familiar juga di beberapa media pun menyebutkan si megatrust ini ya Pak ya. Jadi memang itu real ya Pak. Real. Baik. Nah itu mungkin kita bisa lihat. Nah sementara kalau untuk gempa sendiri nih Pak Fiza gitu, sebenarnya dia akan lebih intens atau ya memang udah ya maksudnya kita nggak bisa lihat kapan nih gitu ya, sesuai ininya aja, pergerakannya aja gitu. Ya, itu kalau gempa kita ibarat kayak penggaris yang kita tekan terus ya, penggaris plastik gitu yang kita tekan. Ya itu bumi itu gitu gerak terus 1 cm, 2 cm per tahun. Jadi ya seperti penggaris kita tekan 1 cm, 2 cm, tapi kita nggak pernah tahu kapan penggaris itu patah dan kapan gempa itu terjadi. Jadi kita tahu daerah situ, tapi untuk waktunya itu bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi tekanan terhadap penggaris itu pun nggak akan pernah hilang, ya Pak. Berarti tetap akan menekan si penggaris itu. Nah, tadi gitu. iya itu gerakan berapa sentinya itu sudah banyak yang meneliti dan mungkin ITB juga salah satu ini ya peneliti ITB yang meneliti tentang ininya pergerakan sentinya tadi ya. Pergerakan lempeng dan sesar. Baik. Kalau untuk keilmuannya menarik sekali ya Pak ya, karena berhubungan dengan hal-hal yang cukup ekstrim ya teman-teman, yang memang juga nggak umum sebenarnya untuk bisa tahu mengenai pola, kemudian bagaimana perkembangan dan trennya. Mungkin sedikit kita masuk mengenai penggunaan tadi ya Pak, data dan keilmuan tadi nih. Mungkin sebelum kita masuk itu boleh nggak Pak dijelaskan sedikit mengenai bedanya nih, terutama Pak Fiza mungkin ya, bedanya asuransi biasa, kalau kita sebutnya asuransi konvensional ya teman-teman, dengan parametrik yang tadi udah aku sebutin di awal gitu Pak. Iya, kalau asuransi yang konvensional atau indemnity ya, berbasis kerugian, jadi asuransi ini akan mengcover atau memberikan sejumlah uang dalam klaim itu sesuai dengan kerugiannya, walaupun nanti ada mekanisme lain, deductible dan lain-lain. Tapi intinya basisnya adalah kerugian yang terjadi sebelum terjadi kecelakaan itu atau bencana tersebut. Nah, kalau parametrik ini agak sedikit berbeda dari segi tujuan. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperoleh dana yang lebih cepat gitu ya. Sehingga kita perlu mekanisme lain yang lebih inovatif yang basisnya juga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu parameter bencana. Misalnya gempa, parameternya skala Richternya atau MMI-nya, intensitinya, itu yang basis pembayaran. Sehingga dengan data parameter tersebut kita dapat
langsung memverifikasi sejumlah klaim yang dapat diberikan ke tertanggung gitu. Oke, berarti dari keilmuan tadi, gempa bumi tadi berapa skala Richter, berapa intensitasnya, kita bisa nih memperkirakan kurang lebih nanti kerugian akibat bencana gempa tadi itu kira-kira berapa, seperti itu ya Pak. Dan itu yang nanti akan dikembalikan atau diganti rugi oleh asuransi, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin dari Pak Rais ada sedikit tambahan, mungkin insight, karena Pak Rais juga praktisi ya teman-teman ya, pernah di industri asuransi juga, reasuransi. Baik, ya kalau dari sudut pandang banjir ya juga bisa diterapkan, sudah ada yang menerapkan ini di luar. Parameternya mungkin kalau banjir yang langsung itu tentu banjirnya sendiri. Biasanya biasanya dalam bentuk ketinggian banjir. Nah, cuman ketinggian banjir ini datanya tidak selalu kita dapatkan. Tidak selalu tersedia Tidak gitu selalu maksudnya, tersedia Pak. gitu Oke. ya. Karena yang ada pun juga di berita biasanya kualitatif gitu ya, tidak Iya. sentimeter Tidak tapi dihitung nih berapa nih dari jarak pantainya seperti gitu. sedengkul atau Oh seberapa iya, sepaha iya. tidak. Dengkulnya siapa ya? Ya begitu. Baik. Nah jadi yang biasanya dipakai, yang banyak diterapkan tuh bisa dari parameter penyebab banjirnya. Oke. Bisa Baik. curah hujannya, bisa ketinggian air sungai. Jadi bagi banjir sungai gitu ya akibat luapan itu kita bisa mengukur dari tinggi sungainya. Oke. Nah kalau tidak tersedia itu bisa dengan hujan begitu ya. Nah atau juga bisa dengan intensitas fenomena cuaca penyebab banjir. Misalnya hurricanes. Jadi bukan hujannya tapi intensitas hurricane-nya Hurricane, gitu ya. oke. Kalau di Indonesia tropical cyclone ada. Tapi tropical cyclone ini sangat jarang di Indonesia dan lebih banyak bencana banjir yang terjadi tanpa tropical cyclone gitu. Nah, Berarti oke. banjir sendiri juga macam-macam ya tadi ya Pak ya? Berarti Artinya hujan deras pun itu tidak harus karena tropical cyclone gitu. Makanya penyebab hujannya, baik. memang kalau di Amerika penyebab kerusakan utama dari hujan akibat tropical cyclone dan ada anginnya juga sih sebenarnya. Tetap Jadi ada anginnya ya? jadi hazard atau bahayanya itu selain hujan, angin juga. Cuman mungkin di Indonesia angin ini tidak masih sekencang di luar ya, walaupun memang akan berdampak juga gitu ya. Tapi sementara hujan cukup ya kalau dari meteorologi. Nah jadi sementara mungkin itu ya dari hujan. Oke, baik Pak. Nah berarti hujan menyebabkan banjir, tapi banjir sendiri itu ada perbedaan-perbedaan nggak sih Pak? Tadi kan ada beberapa metode perhitungan tuh ya. Ada yang dari sungai tadi, Oke. tinggi ya tadi tinggi sungai, kemudian ada tadi Bapak hitung dari mana satu lagi Pak? Sorry. Oh dari intensitas fenomena. Intensitas fenomenanya. Tapi Penyebab, nanti penyebabnya berbeda, banjir yang dihasilkan itu juga akan berbeda atau? Oh oke. Jadi kalau di Amerika setahu saya memang sudah ada analisis dulu, maksudnya kalau fenomenanya level sekian gitu ya, nanti hujannya sekian biasanya. Jadi Oke. secara tidak langsung menunjukkan hujan dan tidak langsungnya jadi menunjukkan banjir juga. Oke, jadi tergantung tadi balik lagi tergantung penyebabnya lagi ya Ya. Pak. Baik, kalau di gempa enggak ya Pak, spesifik aja gitu karena tadi sesar dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau di gempa mungkin ini ya proses dari fenomena alam dengan bencana alam itu tidak terlalu banyak intervensi manusianya ya. Jadi dari kejadian gempanya itu ya memang full alam dan proses dari itu juga detik kan gitu, dari sumber gempa ke bangunan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah mungkin bangunannya ya, dengan getaran sama bangunan yang berbeda itu mempunyai tingkat kerusakan yang berbeda. Mungkin itu aja. Oke, baik. Nah, berarti kan Pak, tadi nih kolaborasi antara keilmuan yang tadi keilmuan gempa bumi dan banjir kemudian dihubungkan dengan asuransi parametrik yang mana nanti itu bisa menilai kerugian akibat dari dua penyebab tadi gitu. Nah, sebenarnya itu tapi kalau kita itu kan Pak, kalau di asuransi itu kita menghitung dari nilai resiko ya. Nah, berarti kalau ini kita menghitung dari model ya Pak, pemodelan yang ada berarti. Nah, mungkin boleh dijelaskan mungkin dari mau Pak Firais dulu atau mau Pak Fiza dulu nih? Silakan. Ya, nah ya jadi kalau gempa misalnya dari skala Richter tertentu gitu kan, dari BMKG itu kita suka dengar nih, terjadi gempa sekian skala Richter gitu terjadi ya. di Keluar nih notif apa berapa segala macam gitu. kilometer Oke. dari kota tertentu misalnya. Oke. Nah, kita sebenarnya punya itu model di TB punya pemodelan. Jadi bagaimana informasi tadi skala Richter berapa,
lokasinya di mana, itu menjalarnya gelombangnya kemana aja, itu dimodelkan dengan numerik gitu ya, model numerik ke daerah mana saja sampai ke darat berapa, dan nanti dimodelkan lagi dari darat itu ke gedungnya masing-masing. Dan kita juga harus tahu kan, misalnya gedungnya ini tipenya apa. Nah, itu nanti punya respon yang beda-beda. Nanti dengan itu kita memberikan lagi estimasi kerugiannya, dan tidak eksak ya, misalnya probabilitas gedung dengan tipe ini probabilitasnya sekian persen hancur sampai sekian persen. Jadi itu pemodelan ada, dan itulah yang digunakan sehingga kita tahu nih kalau skala Richter sekian, nanti kemungkinan kerugiannya sekian. Nah, atas dasar itu kita buat preminya nanti. Jadi perhitungan kalau skala Richter sekian, kerugian nanti sekian persen, ya udah nanti asuransi akan klaim basisnya itu, dan cepat gitu ya. Dari BMKG mungkin langsung ada, dan mungkin kita tunggu beberapa 1 hari 2 hari udah bisa kita konfirmasi, kita bisa langsung lakukan pembayaran cepat gitu ya. Oke, nah sebelum ke Pak Rais, tapi dasar perhitungan tadi itu macam-macam nggak Pak, selain skala Richter atau ya ada parameter yang bisa kita, ya tadi kan beda-beda ya Pak, sebenarnya sampai ke menjalar ke gedung itu, sampai kemudian kita tahu kerugian itu, ada nggak apa aja nih parameternya gitu? Ya, kalau dari parameter sebenarnya dari sebelum terjadi gempa kita tahu parameter dari sebuah sumber gempa sesar atau subduksi tadi berapa panjangnya. Dari situ kita bisa estimasi maksimal potensi gempanya berapa. Jadi penggarisnya itu berapa besar ya, itu energinya akan sekian besar. Nah, estimasi kedua adalah terjadi skala Richternya. Skala Richter itu di sumbernya, misalnya di laut ya, di bawah tanah gitu. Energinya berapa. Nah, energi itu kan menjalar, itu yang sebut skala Richter. Yang ketiga adalah intensity atau MMI. Nah, itu getaran yang ada di daratnya. Darat, jadi beda ya Pak, skala Richter sama MMI itu tadi beda ya? Beda. Okay. Skala Richter di sumber, energi bentuknya. Kalau di darat itu getaran. Biasa satuannya MMI, atau ada yang lain bilang meter per second kuadrat gitu. PGA, peak ground acceleration. Tapi intinya itu di daratnya. Nah, nanti ke gedungnya sendiri kita bisa lihat di lantai berapa itu punya spektral analisisnya berapa lagi. Nah, itu per lantai juga kita bisa tahu kalau dikasih alat yang namanya seismogram. Nah, itu kita tahu spektral analisisnya, dan dari situ kita tahu nilai bangunan, dan itu bisa menjadi dasar. Jadi parameternya kita bisa pilih lah dari 4 itu yang mana yang mau jadi parameter asuransi gempa gitu ya. Oke, tapi antara parameter satu dengan lain itu tidak ada yang lebih diunggulkan atau lebih kurangnya, atau sama aja tergantung preferensi aja. Maksudnya let's say misalnya ketersediaan di sini yang bisa ngukur tadi yang keluar angkanya MMI, yang ini keluarnya angkanya. Oh ya, itu bicara jadi resolusi jadinya. Nanti kita mau buat asuransi parametrik itu skalanya apa nih? Skala pulau aja, Jawa saja, atau Indonesia. Berarti kalau Indonesia kita harus punya data yang Indonesia juga kan. Misalnya kalau gedung kita pakai spektral analisis, berarti kita harus punya parameter di gedung. Itu lebih bagus, lebih presisi, tapi sulit kita terapkan di Indonesia karena gedungnya sangat banyak. Nah, kalau skala Richter kebalikan, se-Indonesia tersedia, BMKG pasti punya data itu, tapi ya nanti secara presisi itu lebih jauh ya antara skala Richternya dengan kerugiannya. Oke, nah mungkin kita ke Pak Rais nih gitu. Nah, untuk banjir sendiri tadi Pak, mungkin pertanyaan kurang lebih sama dengan Pak Fiza ya. Nanti gimana nih modelingnya, kemudian penggunaannya dengan asuransi parametrik gitu. Baik, mungkin kalau dampak ke risikonya begitu ya, kalau gempa kan rumah suatu bangunan itu tergantung strukturnya ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau banjir mungkin lebih simpel dalam artian cukup ketinggian airnya begitu ya. Ketinggian air berapa itu berdampak begitu ya, karena kalau ada terendam itu langsung berdampak gitu ya. Nah, cuman bagaimana memunculkan rendaman ini gitu ya di pemodelan. Nah, memang jadi kalau sumber utama kan dari hujan gitu ya. Nah, ketika hujan turun, misalnya katakanlah di hulu, nanti airnya akan mengalir, nanti dimodelkan masuk ke sungai, nanti sampai ke kota misalnya, ini banjir sungai.
gitu ya, banjir kiriman mungkin. Nah, tapi bisa saja hujannya langsung di kotanya gitu ya. Nah, kalau hujan langsung di kota, sistem drainasenya tidak bisa menampung, jadilah banjir kota, banjir Oke, genangan. baik. Nah, beda. Dan ini bisa diperparah, misalnya ada hujan di hulu, hujan di hilir, plus lagi pasang. Jadilah ada efek dari banjir rob. Banjir rob, Banyak baik. begitu ya. Nah, ini yang ideal. Tapi parameter penghancurnya tuh yang menyebabkan kerusakan memang cukup ketinggian air, kecuali di lereng. Nah, kalau di lereng itu kecepatan air juga berpengaruh. Betul. Itu masuk banjir bandang. Oh, itu yang menjadi Ah, salah satu penyebab banjir bandang itu karena bisa dia di lereng. strukturnya juga ya dari awal udah. Ya, jadi parameter bahayanya nambah selain Oh tinggi iya, air, kecepatan air juga. Betul. Nah, balik lagi, tapi ya apakah kita mampu mengeluarkan parameter ini? Karena simulasi untuk fluida untuk air itu sangat sulit ya, sangat membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Ketika dijalankan seluruh Indonesia itu sangat-sangat sulit gitu ya, apalagi butuh resolusi tinggi. Nah, jadi memang banyak approach untuk sistem operasional, misalnya untuk asuransi ini banyak memakai tadi proxy atau parameter pengganti curah hujan atau cukup ketinggian air gitu ya. Ketinggian air di sungai. Oke. Ya, jadi tidak sampai simulasi di wilayah ini ketinggiannya berapa itu kalau mau simulasi itu juga butuh Butuh sumber waktu, daya dan challenge waktu yang sangat menantang besar. sekali ya Pak. Tapi Begitu. tadi parameternya cuman curah hujan, kemudian ketinggian air, ada lagi nggak Pak yang lain misalnya? Sebenarnya gitu. Yang Ya, masih. kita balik lagi ya, airnya datang dari mana gitu ya. Dari Baik. hujan gitu ya. Kembali ke ilmunya Ya tadi memang ya. kalau mau lebih kompleks tadi ada tinggi air pasang, air laut begitu ya. Terus mungkin tadi velocity atau kecepatan Ya. airnya kalau mau dipertimbangkan juga balik lagi ya, kita mau diaplikasikan Debit buat airnya, apa gitu ya. baik. Mungkin seperti itu. Tapi dasarnya hanya ketinggian air gitu ya. Dan Ketinggian air. kalau data itu nggak ada, ya karena ketinggian air berkorelasi dengan hujan, kita pakai hujan begitu. Baik, nah tadi kan sedikit Bapak singgung nih ya, sebenarnya yang sering dipakai itu yang curah hujan. Nah gitu, sebenarnya di negara lain sendiri udah ada nggak sih Pak yang menggunakan asuransi parametrik, terutama parameternya ini banjir gitu ya, Iya. misalnya gitu. Ya, ada beberapa, walaupun saya memang bukan orang asuransi ya. Cuman dari yang saya baca memang dari beberapa perusahaan asuransi yang multinasional gitu ya, misalnya seperti Swiss Re, Munich Re itu saya lihat ada gitu ya. Dan parameternya ada yang memakai tadi indeks fenomena cuaca malah, Oke. seperti hurricane kalau di Amerika gitu Oh ya. negaranya di Amerika ya berarti. Dan ketika sistem monitoring water level atau tinggi air sungainya bagus, mereka pakai itu. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada, bisa dari pengamatan curah hujan dari radar atau dari satelit, begitu. Oke. Berarti kan tadi balik lagi ke negaranya juga, tadi Ya. ketersediaan infrastrukturnya, data ya Pak, nanti baru parameternya mungkin menyesuaikan kurang lebih seperti itu ya, Ya. Pak Rais. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak kalau di Indonesia sendiri nih Pak, balik lagi ke Indonesia ya. Ya. Untuk ya pasti kan namanya Indonesia kan resikonya banjir ya Pak ya, salah satu bencananya. Nah itu sebenarnya gimana nih Pak mengenai tantangan atau ketersediaan data di Indonesia? Baik. Ya Pak. Baik, jadi kalau kita mau pakai curah hujan, kita kan bertanya nih data hujannya ada atau tidak gitu Iya, ya. Ada, betul. benar ada. Baik. Dikelola oleh BMKG dan cukup banyak sebenarnya dan bertambah terus ya. Dan open per public ya Pak ya? Open ya, Oke, yang baik. data hariannya open. Nah, tapi memang karena hujan ini karena banjir bergantung sama apakah hujannya masuk ke istilahnya cekungan ya. Oke. Cekungan atau daerah tangkapan air ya. Nah, daerah tangkapan air ini apakah ada pos hujannya? Apakah ada stasiun hujannya? Nah, sayangnya kita ada banyak sekali daerah tangkapan air nih, cekungan. Tapi memang stasiun hujan ini hanya mencakup sebagian, belum seluruhnya gitu ya. Jadi tentu kalau kita hanya bergantung sama data pengamatan di permukaan, tentu banyak yang miss gitu ya. Hujannya banyak yang miss. Nah, tapi tentu itu data paling akurat ya kan. Nah, alternatifnya tentu kita perlu mencari data lain gitu ya. Nah, data lainnya yaitu estimasi dari remote sensing, penginderaan jauh. Remote sensing itu Estimasi. dari? Jadi bisa radar Oke. dari permukaan atau dari satelit dari atas. Oh, oke. Nah, sebenarnya
BMKG itu banyak memiliki radar nih sebenarnya. Resolusinya cukup bagus. 100 meter kira-kira ya. Nah, tapi setahu saya memang sedang dikembangkan konversi data radar menjadi hujan, jadi belum bisa dipakai. Oke, sedang Jadi proses yang ya Pak. jadi yang ready sekarang mungkin data dari satelit, estimasi dari satelit. Nah, jadi ini ready tiap setengah jam, tiap 1 jam gitu ya, dan Update. mudah diakses gitu ya, dan akurasinya sudah banyak dievaluasi oleh berbagai saintis, Iya. praktisi di seluruh dunia. Nah, jadi yang paling banyak dipakai itu ada 2 setahu saya. Pertama dari NASA, data iMerge GPM ya. Satu lagi dari JAXA Jepang, namanya GSMAP begitu. Oke, berarti 2 kalau untuk data sebenarnya Indonesia kita udah ada BMKG, tapi namanya data Keterbatasan, tetap kita terbatas dan juga kita mungkin semakin banyak data kan semakin bagus ya Iya. Bapak ya. Makanya kita ada 2 juga NASA dan JAXA ya Iya. kalau untuk banjir. Kalau untuk gempa tadi Pak? Kalau kalau untuk gempa sendiri ya, gempa itu secara nasional dikelola oleh BMKG. Untuk Jadi data gempa nasionalnya, baik. Jadi BMKG punya data tadi magnitudonya, lokasinya di mana itu kita bisa akses dan publik juga bisa akses data itu. Nah, untuk skala internasional juga ada. Jadi bisa dari Amerika USGS atau dari Jerman GFZ itu mengeluarkan juga data gempanya. Jadi skala Richternya berapa, di mana itu. Jadi internasional dan nasional kita cukup lengkap kalau dari segi data gempa ya. Oke, nah mengenai keterkaitan data kemudian asuransi tadi nih Pak. Nah mungkin boleh nggak Pak sedikit dijelaskan nih cara kerjanya nih. Tadi kan kita udah dari awal ya mengenai terutama kan gimana nih awal mula kejadiannya. Kemudian dari kejadian itu muncullah parameter seperti itu ya, kurang lebih parameter yang dapat digunakan untuk di dalam asuransi, namanya asuransi parametrik. Nah mungkin contoh ya Pak aplikasi misalnya ketika terjadi ya amit-amit ya Pak misalnya gempa atau banjir. Nah gimana nih Pak cara kerja asuransinya? Mungkin mau dari Pak Fiza dulu ya, monggo Pak. Siap. Kalau asuransi parametrik berarti kita basis pembayaran adalah parameter. Nah, kita contohkan saja misalnya gempa gitu. Gempa kita gunakan intensitas MMI. Nah, kalau dari BMKG biasa suka di skala Richter itu ada tuh misalnya kota apa, kota Padang sekian MMI, kota apa sekian MMI. Nah, itu bisa jadi basis kita untuk misalnya kayak Cianjur kemarin itu sekitar 6-7 MMI misalnya. Nah, itu Kabupaten Cianjur misalnya kalau nilainya misalnya 6, udah kita tetapkan di awal itu misalnya 1% misalnya. Ini aja untuk mempermudah penjelasan. Itu langsung kita ambil data dari BMKG gitu, Cianjur 6 MI dengan tabel payout 1%, itu langsung dapat klaim di beberapa hari kemudian ini 1% dari nilai pertanggungan yang bisa dibayarkan di awal gitu. Oke, jadi tadi hubungan parameter itu dengan berapa nih persentasi pembayaran yang akan dibayarkan oleh asuransinya. Kalau di banjir juga seperti itu ya Pak? Apa ada range-nya juga ya seperti itu ya kurang lebih ya? Baik. Gimana Pak? Jadi memang berbasis parameter curah hujan dan ada threshold ya. Nah, masalah ini thresholdnya karena memang setiap daerah cekungan gitu ya, itu mempunyai respon yang berbeda terhadap hujan. Artinya bisa saja hujannya di sini sedikit tapi mudah banjir gitu ya. Tapi ada daerah yang butuh hujan yang banyak baru terjadi banjir. Nah, idealnya memang butuh studi dahulu di tiap daerah tangkapan air. Ini cocoknya thresholdnya berapa? Dari pengalaman kami di beberapa wilayah daerah tangkapan air di Jawa memang beda-beda gitu ya. Tapi itu emang jadi tantangan yang besar. Tantangan yang besar harus studi karena kan kasus banjir tidak ada di setiap wilayah, datanya lengkap ya. Betul. Nah, jadi memang tapi tetap perlu ada analisis awal dulu ya, kira-kira batas yang masih acceptable itu berapa gitu ya. Agar risiko overpaid atau underpaid itu bisa kita kurangkan. Nah, balik lagi nih Pak. Sebenarnya asuransi parametrik ini kan berarti dia akan bekerja otomatis ya kalau sepenangkapan saya ya Bapak-Bapak ya, otomatis parameternya terpenuhi maka
akan payout-nya dikeluar gitu. Maksudnya pembayaran klaim itu akan dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung gitu. Once tadi parameternya kena gitu ya. Let's say tadi gempa 7 misalnya di daerah tertentu gitu, maka daerah tersebut mendapatkan ganti rugi sejumlah sekian. Nah, itu tuh kalau menurut Bapak sendiri kalau dari sisi fair gitu, misalkan kayak kita lihat ya kan ada yang misalnya parameternya 7 dapatnya sekian, tapi ternyata nggak nyampe 7 nih gitu kan. Cuman berapa lah paling 4, sekian misalnya gitu gempa. Kan kita nggak mau juga ada bencana gitu. Nah, itu menurut Bapak-bapak fair atau enggak nih gitu. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Jadi biasanya parametric insurance sendiri ini kita aplikasikan untuk dana cepat ya, dana cepat. Nah, dan kebutuhan dana yang menengah sampai besar. Nah, sedangkan yang kecil-kecil sendiri ini karena sering ibaratnya ya di retain aja sendiri, kalau ditransfer itu akan lebih mahal. Jadi kita mulai dari yang menengah sampai yang besar. Jadi parameternya juga mulai dari menengah sampai besar. Jadi yang kecil-kecil ya tidak usah kita masukkan ke skema transfer. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah basis risk. Jadi gini, intinya asuransi mengganti kerugian. Tapi karena kita butuh cepat untuk memproses data kerugian ini kan harus ada assessment dulu, ini dulu. Sedangkan di bencana misalnya rumah yang rusak, gempa itu ratusan ribuan, dan orang yang untuk datang ke situ mau cepat seminggu selesai kan nggak mungkin, bahkan karena dananya juga untuk tanggap darurat, sedangkan orang nggak boleh juga masuk terutama tanggap darurat misalnya. Nah, itu yang menjadi tantangan ya basis risk itu. Jadi perbedaan antara kerugian sebenarnya dengan klaim yang dibayarkan. Nah, jadi itu harus kita lakukan asuransi parametrik itu biasanya ke tertanggung agregator risk gitu ya. Jadi kalau misalnya pemilik rumah gitu ya, kan jauh sekali ininya antara kerugiannya dengan klaimnya. Misalnya ada rumah rusak gempa, rusak total gitu, ambruk 2%, tapi ada yang nggak apa-apa 2% juga. Nah, itu dapatnya. Tapi secara agregator misalnya pemerintah daerah gitu, itu walaupun ada basis risk tapi tidak terlalu jauh ya, misalnya estimasi 2% tapi ternyata itu 3% ya. Tapi tetap itu jadi concern kita, dan yang selain data adalah modelnya sendiri. Jadi basis risk dari data itu kita usahakan diperkecil dengan model yang lebih baik. Betul, baik. Kalau di Banjar sendiri gimana Pak mengenai apa ya? Ya tadi itu aktual dengan basis risk gitu kan ya. Baik. Gimana tuh? Ya memang salah satu tahapannya atau caranya memang dengan payout yang bertahap tadi ya, tidak baik, tidak biner 01. Ya, tidak Kalau- saklek hanya itu aja gitu ya. Jadi Kena bertahap. atau enggak gitu ya. Oke. Untuk threshold yang kecil yang mungkin lebih rentan error gitu ya, Iya. itu ya pembayarannya juga kecil gitu ya misalnya. Tapi kalau threshold yang besar dah pembayarannya lebih besar. Nah, tentu saya yakin error itu pasti ada ya, mau bagaimanapun ya. Baik, Nah, betul. tapi tadi waktu juga adalah uang kan. Betul, Nah, jadi Pak, kalau betul. misalnya lambat sekali dibayarkan ya memang tadi ya orang juga tidak bisa tinggal, tidak bisa bekerja, beraktivitas. Nah, ini manfaat terbesarnya memang waktu. Dan saya yakin asalkan kita mau memulai, data akan terkumpul, modelnya pun akan lebih baik ya. Setuju, Nah, setuju jadi Pak. ya sampai akhirnya kita bisa lebih Improve ya Pak. improve ya, lebih bagus lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Fiza Parais atas penjelasannya. Nah, mungkin gimana nih Pak, ada nggak sih Pak cara sederhana nih yang mungkin bisa kita sampaikan terutama untuk mengedukasi Sobat Riu agar memahami nih skema parametrik dan percaya this is the best solution lah gitu untuk terutama resiko bencana, karena kita tadi butuh menyimpan waktu lah terutama ya Bapak-bapak ya, seperti itu. Mungkin dari Pak Rais dulu boleh Pak? Baik, kalau Untuk dari edukasinya. sisi banjir kan kita tahu sangat sering terjadi ya. Iya Pak, hampir di Memang semua. skalanya kecil dibandingkan gempa, tapi sering terjadi. Frekuensinya sering. Tiap tahun pasti ada banjir walaupun beda-beda wilayah. Betul, seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau pasti ada kerugian. Betul, Nah, kalau kita tidak mentransfer risikonya, kita yang merugi gitu ya. betul. Terus-terusan gitu ya Betul, Pak ya. dibandingkan konvensional tadi cukup memakan waktu dan administrasi. Iya. Ya, jadi parametrik menjadi
alternatif yang sangat baik ya. Iya, Nah, walaupun betul. memang ya tadi kita akan terus belajar ya bagaimana parametrik ini akan lebih baik. Bekerja, Nah, baik. jika teman-teman tertarik itu ya untuk belajar parametrik insurance dan terkait banjir, sebenarnya banyak sekali literaturnya di internet, Oke. baik dari yang praktek maupun yang ilmiah gitu ya, maksudnya banyak studi literaturnya. Jadi ya ini kita menjadi titik awal yang baik saya rasa untuk mencoba ini. Gitu. Baik, setuju Pak. Ya bener sih, kebayang ya teman-teman kalau misalnya banjir ya Pak ya, mungkin nggak ada waktu ya buat mikir mengirimkan dokumen klaim ke perusahaan asuransi ya Pak ya. Pasti fokus utamanya udah evakuasi ya Pak, bersih-bersih lagi, nunggu surut dulu dan lain Ya. sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Fiza sendiri ada mungkin cara lain atau ya edukasi yang terutama terkait gempa gitu Pak? Kalau gempa itu gini, ketika terjadi gempa, ada korban yang merasakan rumahnya hancur misalnya. Nah itu kan ingin dibangun kembali kan rumahnya, bisa pakai asuransi indemnity tadi. Tapi selama terjadi gempa sampai rumahnya terbangun kembali itu kan dia butuh biaya. Butuh biaya dan waktu lagi Waktu ya Pak? lagi tergantung kecepatan dari pembangunan rumahnya. Nah inilah fungsinya asuransi parametrik. Jadi oh iya, ketika terjadi gempa dia butuh waktu berapa, intinya waktu sama, butuh waktu berapa untuk pulih, dan waktu itu kan juga mengeluarkan biaya, misalnya ya biaya penginapannya, makannya dan lain-lain. Nah, bahkan mungkin usahanya itu perlu diberikan modal. Nah itulah yang di sum up menjadi parametrik. Oke, semacam ya tadi tanggap darurat itu ya Pak ya untuk bencana-bencana ini, karena memang bencananya kita nggak tahu kapan ya teman-teman, dan memang hampir kalau banjir hampir sangat sering terjadi, kalau gempa juga kan skalanya tentu saja sangat-sangat besar ya teman-teman kerugiannya. Nah mungkin terakhir nih Pak, pertanyaannya apa sih kira-kira nih potensi, mungkin tadi Pak Res sudah berkali bilang ada lintas sektor apa segala macam, multidisiplin ilmu ya gitu ya. Nah kemudian ini ada nggak sih Pak potensi kerjasama nih antara terutama kalau ITB dari akademisi ke pemerintah, kemudian atau mungkin ke perusahaan asuransi, dan juga mungkin pihak-pihak terkait lainnya untuk skema parametrik ini, terutama yang terkait tadi banjir dan juga gempa ya. Mungkin Pak Rais gimana Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau dari akademisi, kami di universitas dan mungkin lembaga institusi, lembaga riset ya, itu bisa membantu mengembangkan metodologinya dan mereview mungkin metodologi yang ada di luar, kita kira-kira bisa diaplikasikan di Indonesia atau tidak, dan tentu untuk pengembangan berkelanjutan begitu ya. Dan dari pemerintah tentu menyokong penelitian ini, dan lembaga asuransi tentu sebagai pengelola keuangannya mungkin ya, proses asuransinya. Jadi ya bencana ini memang sudah dari dulu masalah bencana ya, Iya, walaupun dalam benar. konteks asuransi atau tanggap darurat dan lain-lain. Benar. Tapi ya kalau kita tidak bekerja sama mungkin ya tadi tetap saja akan ada kerugian gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi gotong royong ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Fiza gimana nih Pak? Mungkin bentuk kerjasama yang memungkinkan potensinya. Iya, kalau kerjasama ya tentu kita sangat paham terkait yang public private partnership ya. Jadi memang itu harus kita lakukan baik dari segi pemerintahnya, dari segi akademisi, dan mungkin kita dari segi industri. Jadi ini kita harus bentuk sebuah ekosistem ya, ekosistem baik ekosistem risetnya maupun ekosistem bisnisnya dan kebijakan juga, sehingga ini kita akan saling mendukung, karena asuransi parametrik ini kan baru ya, suatu hal yang inovatif. Hal inovatif itu bukan hanya produk yang penting, tapi ekosistem, sehingga hal pertama yang kita nanti bangun itu berkelanjutan terus, lebih baik, dan Sustain kerjasama multisektor inilah yang membuat itu akan sustain dan lebih baik gitu. Iya, setuju sih. Memang pun dia bukan hal yang sederhana gitu ya Pak, dan juga ya tadi balik lagi ketika itu bisa mencapai sesuatu yang baik, yang baru, ya memang butuh effort yang lebih besar, dan juga akan lebih baik jika melibatkan berbagai banyak pihak. Jadi menjadi lebih ringan seperti itu ya Pak ya ketika terjadi bencana. Bagaimanapun bersama-sama kita kan tujuannya bagaimana Indonesia menghadapi terutama mungkin saat ini yang bisa kita kaji sekarang sih teman-teman ya, yang banjir dan gempa bumi. Ketika terjadi bencana bisa
ada nih gitu perubahan lah karena udah semakin sering ya Pak setiap tahun gitu, nggak terus menerus kita menunggu atau mungkin ya tadi waktunya akan semakin lama ketika terjadi bencana. Oke, sangat menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa kalau misalnya saya yakin masih punya banyak-banyak pertanyaan karena emang kita diskusinya masih hal yang simpel-simpel dulu ya, bapak-bapak. Memang bapak-bapak sangat expert, jadi saya juga, aduh gimana nih, harus mengimbangi dulu. Tapi nggak apa-apa. Ini memang hal yang baru, terutama asuransi parametrik juga baru, banjir, gempanya juga. Nanti kita akan eksplor lebih dalam. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di semua media sosial Indonesia Re, Sobat Riu. Jangan lupa juga untuk follow, subscribe, kita ada YouTube, Instagram. Kemudian semuanya sih nanti dicek aja itu Indonesia Re. Nanti monggo kalau ada pertanyaan kita akan bahas di next episode of Re Podcast ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.